Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Aditya Rudiat dengan NIM G00231150 dari kelompok B. Satu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai regio dorsum dan wing scapula. Oke, jadinya dalam regio dorsum ini terdapat 5 muskulus penyusunnya. Yang pertama adalah musculus latissimus dorsi, yang kedua adalah musculus rhomboideus major, kemudian musculus rhomboideus minor, kemudian musculus levator scapulae, dan yang terakhir adalah musculus trapezius. Nah, untuk cara menghafalnya ini ada yang mudah, ini tinggal mengingat kata-kata ini, Roma, Romi, dan Lescatelat. Roma itu berasal dari rhomboideus mayor, Romi itu berasal dari rhomboideus minor, dan Leska itu berasal dari levator scapulae dan telatu dari trapezius dan latimus dorsi. Nya Roma, Romi, dan Leska telat. Ya. Kemudian untuk musculus latimus dorsi ini berorigo di protuberantia. Eh, Latimus dorsi ini berorigo di processus spinosus vertebrae dari T7 sampai L5, kemudian crista iliaca, dan 3 koste terakhir. Untuk insersionya berada di sulcus intertubicularis humeri. Kemudian masuk ke musculus rhomboideus major, itu origonya berada di processus spinosus 2 sampai 5. Kemudian insersionya itu berada di margo medialis scapulae. Kemudian masuk ke rhomboideus minor, itu origonya berada di sama di processus spinosus vertebrae dan juga ligamen nucae. Dan insersinya berada di margo medialis scapulae. Kemudian musculus levator scapulae itu origonya berada di processus transversus vertebrae columna 1 sampai 4 dan insersinya berada di margo medialis di scapula di atas spina scapulae. Dan terakhir untuk musculus trapezius itu origonya berasal dari protuberantia occipitalis externa, linea nucae, dan prosesus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Sementara itu insersinya berada di sepertiga lateral clavicular, acromion, dan spina scapulae. Dan lanjut inervasi pada rego dorsum. Untuk musculus latimus dorsi ini, inervasinya itu di nervus thoracoldorsalis ini, thoracoldorsalis. Untuk rhomboideus major ini nervusnya berada di nervus dorsalis scapulae yang ini. Ini sama dengan rhomboideus minor, itu sama juga di nervus dorsalis scapulae yang ini juga, beserta dengan musculus levator scapulae sama juga di nervus dorsalis scapulae. Sementara itu untuk musculus trapezius itu berada di nervus accessorius. Kemudian wing scapula. Wing scapula itu mengacu kepada os scapula yang menonjol keluar seperti sayap. Ini bisa kita lihat ya, ini ada lekukan yang sangat menonjol, ini bisa terlihat seperti sayap. Nah, wing scapula ini merupakan kondisi langka yang dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Nah, wing scapula ini dapat terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun atau menempel pada os scapula atau pada saraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena proses traumatik, yanogenik, dan idiopatik yang mengakibatkan cedera syaraf dan kelumpuhan otot seratus anterior, trapezius, atau romboid. Otot-otot scapula ini berperan dalam menjaga batas medikal scapula tetap menempel di dinding posterior toraks dan kelumpuhan pada otot-otot ini akan mengakibatkan tepi medial scapula melebar saat terangkat dari dinding toraks. Selain itu, scapula dapat berpindah ke medial atau lateral sepanjang dinding toraks posterior karena kontraksi otot yang tidak dilawan oleh otot scapula lain yang berfungsi. Perbedaan ini dikenal sebagai wing scapulae medial paralysis 100 anterior atau wing scapula lateral, paralysis trapezius atau rhomboid. Penyebab paling umum dari scapular wing
Winged ini adalah kelumpuhan seratus anterior, suatu disfungsi yang disebabkan oleh traumatik seperti neurofaksia akibat trauma benang tumpul, perputaran leher, atau pundak yang tidak biasa dan secara tiba-tiba. Gerakan berulang seperti pada atletik non-traumatik atau penyakit akibat virus seperti influenza, tonsillitis bronchitis, poliomyelitis, reaksi alergi obat, overdosis obat, dan iatrogenik atau manipulasi kiropraktik sehingga terjadi lesi pada long thoracic. Kemudian ada kelumpuhan juga bisa terjadinya karena kelumpuhan pada otot trapezius. Ini tuh dapat disebabkan oleh cedera pada spinal accessory nerve. Saraf tersebut terletak superficial sehingga rentan terhadap lesi pada kasus kecelakaan karena bermotor. Jadinya kalau karena sarafnya memang berada di superficial atau berada dekat dengan permukaan, jadinya mudah terkena apalagi saat kecelakaan atau gara-gara ya benda tumpul lainnya. Namun penyebab paling umum dari kelumpuhan spinal aksesori nerve ini adalah iatrogenik yang bisa terjadi selama operasi biopsi kelenjar getah bening serviks. Nah, lanjut. Ini referensi yang saya gunakan. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih.